Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hidayat Damanik dengan NIM 4319058. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Komunikasi dalam Al-Quran. Dan saya akan menjelaskan penjelasan dari judul Media Komunikasi dalam Al-Quran. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan media, dan yang kedua apa yang dimaksud dengan komunikasi, dan yang ketiga apa yang dimaksud dengan media komunikasi dalam Al-Quran. Oke, masuk kita pembahasan yang pertama, yaitu sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu dulu pengertian media. Secara etimologis, itu media yang berarti tengah atau perantara atau pengantar. Istilah kata media umumnya itu mengacu kepada sesuatu yang digunakan, sesuatu atau alat atau wadah atau suatu sarana untuk berkomunikasi media. Contohnya itu seperti kita ingin berkomunikasi kepada saudara yang jauh atau teman. Nah, kita menggunakan media handphone. Nah, disinilah handphone inilah menjadi medianya gitu. Jadi sarana untuk berkomunikasi kita ini yaitu handphone gitu. Dapat kita ketahui juga beberapa ahli, mereka berpendapat masing-masing pendapat. Kita mengambil di sini 3 ahli saja, yaitu yang pertama Arif Sadirman. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan media ini adalah segala perangkat fisik yang dapat menyampaikan pesan dan merangsang siswa untuk belajar. Dan yang kedua itu ada ahli Ahmad Rohani. Definisi media, dia mengatakan segala sesuatu yang dapat ditangkap dan difungsikan oleh indera manusia sebagai perantara atau alat untuk proses berkomunikasi. Dan yang terakhir itu ada Saiful Bahri Zamasraya. Zamasrah, dia biasa dipanggil Saiful Bahri Zamasrah. Dia mengatakan pengertian media adalah alat yang dapat digunakan sebagai saluran pesan untuk mencapai tujuan. Namun, secara umum pengertian media ini adalah alat pengantar atau perantara yang berfungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber-sumber kepada penerima pesan. Oke, jadi dapat kita artikan sebagai media ini yaitu perantara atau alat berkomunikasi kepada orang lain, kepada masyarakat atau kepada teman-teman kita gitu. Yaitu perantara untuk kita berkomunikasi kepada orang lain. Di situ intinya. Oke, masuk ke pembahasan kedua, yaitu apa pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi ini kalau kita lihat dari bahasa, secara bahasa itu dan istilah menurut dalam buku ilmu komunikasi itu menjadi dibagi beberapa kata, yaitu berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Yaitu dari pengertian banyak ahli yang berpendapat tentang komunikasi ini, kesimpulannya hanya satu, yaitu komunikasi adalah suatu penyampaian pesan yang bertujuan untuk membuat sama persepsi atau arti antar komunikator dan komunikan. Nah, contohnya begini. Saya sendiri Ahmad Hidayat dan saya memiliki kakak yang bernama Huda Aulia, dan kakak saya ini saya mengatakan misal cucikan piring itu. Nah, dia mengatakan dia membalas kata saya nanti dicuci gitu misal. Nah, itu sudah berkomunikasi namanya itu.
itu saya menyampaikan pesan pesan kepada dia bahwasanya cuci piring itu gitu. Itu juga termasuk sudah berkomunikasi. Intinya kita saling berkata satu sama lain gitulah. Intinya seperti ada orang berdiskusi, misal bermusyawarah misal. Nah, itu masuk lagi kepada berkomunikasi kelompok nantinya. Oke, sedangkan dalam bahasa terminologi ada banyak ahli yang mencoba mendefinisikan. Jadi banyak, kalau tentang pengertian ini cukup banyak ahli-ahli, kadang pun ulama-ulama juga berpendapat kan. Ulama juga bisa saling berselisih pendapat, kenapa kita tidak kan gitu. Oke, apa tadi pengertian dari terminologinya, yaitu komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan dengan media yang tertentu. Dengan media di sini masuk dengan media yang tertentu yang berguna untuk membuat pemahaman di antara mereka. Informasi yang disampaikan dapat lebih efektif kepada komunikan. Contoh nih, di sini kita menggunakan media, yaitu medianya handphone, misal aplikasi WhatsApp misal. Jadi kita ingin menyampaikan pesan kepada bahwasanya misal saya nih pribadi, misal ada kakak saya lagi di perantauan misal gitu. Jadi ada kakek atau nenek saya yang sakit. Jadi saya mau menyampaikan pesan kepada dia gitu. Saya nyampaikan pesan kepada dia melalui apa? Melalui handphone ini tadi. Saya chat dia atau saya telepon bahwasanya kakek sakit atau nenek sakit gitu. Disinilah timbulnya komunikasi dan media tersebut. Apa komunikasinya? Bahwasanya saya ingin menyampaikan pesan dan medianya itulah handphone itu tadi gitu. Oke, baik. Yang ketiga itu pembahasannya, ini dia dengan judul media komunikasi dalam Al-Quran. Kadang orang bertanya-tanya, maksud media komunikasi dalam Al-Quran itu apa gitu kan. Oke, baik, kita jelaskan sedikit. Al-Quran itu didefinisikan sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, atau sebagai kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang ditulis mushaf yang dinilai ibadah yang membacanya. Bagi pembacanya itu dinilai ibadah, Al-Quranul Karim namanya. Media komunikasi dalam Al-Quran ini menyampaikan pesan. Banyak pesan-pesan yang disampaikan di dalam Al-Quran ini, seperti misal ketika zaman Nabi Muhammad itu banyak masalah-masalah yang timbul, namun hukum belum ada. Disinilah Al-Quran ini berguna untuk media berkomunikasinya, dengan menyampaikan hukum-hukum permasalahan, bagaimana solusinya, sesuatu yang dihamparkan dan konteks kekinian. Itulah dia Al-Quran ini. Dengan pengertian, mushaf Al-Quran itu dapat disebut sebagai media tulis. Mushaf Al-Quran ini kita artikan itu media tulis atau media cetak komunikasi, yaitu sebagai media komunikasi dalam proses komunikasi ilahi. Itu dia. Kepada manusia yang menghimpun teks-teks bahasa. Jadi Al-Quran ini sebagai komunikasi, media komunikasi kepada ilahi, yang manusia itu mengumpulkan bahasa-bahasanya kayak gitu. Banyak ya, banyak sekali dalam Al-Quran ini Allah berfirman tentang Al-Quran ini, tentang Al-Quran, proses komunikasi ini banyak, yaitu salah satunya itu Allah berfirman, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ruhil Amin namanya, yaitu malaikat Jibril, ke dalam hatimu Muhammad.
agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Di sini itu termaktub dalam Quran surah As-Sad ayat 38. Keberadaan mushaf ini sejak awal dirancang untuk menjangkau banyak orang atau khalaq suatu pesan yang disampaikan oleh media. Jika ditunjukkan sejumlah besar, orang disebut komunikasi massa. Yaitu Al-Quran ini juga adalah sebuah media komunikasi yang memuat sejumlah pesan. Bila kita amati, kita akan menemukan bahwa pesan-pesan yang termuat dalam Al-Quran ini, baik itu ditujukan kepada umat Muhammad atau umat umum secara umum, dan kepada orang-orang yang beriman yang khusus, disampaikan dengan berbagai cara dan gaya bahasa yang berbeda. Isi pesan di dalam Al-Quran ini dikategorikan dalam 3 aspek. Yang itu pertama aspek kaidah, yang kedua aspek syariah, dan yang ketiga aspek ibadah dan muamalah, dan aspek akhlak. Oke, mungkin sampai situlah pembahasan yang dapat saya pribadi kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kesalahan kata, perbuatan, mohonlah dimaafkan. Saya kasih sedikit kesimpulan bahwasanya media itu diartikan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. Komunikasi itu ialah penyampaian informasi, gagasan, atau pesan baik dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan menjalin komunikasi dengan baik. Dan yang ketiga itu, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril dengan media komunikasi yang memuat sejumlah pesan. Jadi intinya ini, kita ingin menyampaikan informasi melalui handphone, maka disitulah sudah terjadi komunikasi dan media itu. Medianya handphone dan komunikasinya pesan yang ingin kita sampaikan kepada komunikan gitu. Oke, baik, saya pribadi undur diri. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat kepada Allah, panjang umur, murah rezeki. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini ampuni segala dosa-dosa kita dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.